You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama Bapak Ibu, anak-anak sekalian, kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan berikan kesempatan kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Karena itu kami mohon ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, secara khusus di dalam masa muda anak-anak kami yang hari ini datang dan beribadah. Kami menyerahkan waktu ke depan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang kelahirannya kami rayakan hari ini. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan juga anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur buat kesempatan ini boleh sharing firman Tuhan dengan tema yang diberikan kepada kita, Natal membawa pengharapan. Kita masih mengalami situasi pandemi di tengah-tengah kehidupan kita sebagai bangsa, sebagai negara, bahkan dunia, ya. Dengan adanya lagi varian baru seperti ini, memang banyak hal yang belum kita tahu bagaimana ke depannya. Tetapi hari ini tema kita kiranya menolong kita juga untuk melihat, terus memandang kepada Tuhan. Ini perayaan Natal kedua yang dilakukan secara online. Nah, Kak Alex ingin ajak adik-adik sekalian untuk memperhatikan ya, biasanya kalau Natal itu apa sih yang paling kita ingat pada waktu Natal? Seringkali yang kita ingat adalah hal-hal seperti ini. Wah, Santa Claus, pohon Natal, kue Natal, kado Natal. Tentu hal-hal ini memang ada di sekitar Natal. Tetapi jangan sampai kita kehilangan makna Natal yang sesungguhnya. Kita tidak menolak kemeriahan Natal, tetapi kita harus fokus melihat bahwa Natal artinya apa? Natal artinya lahir. Dan siapa yang lahir pada waktu Natal? Bukan Santa Claus, bukan Frosty the Snowman, tetapi yang lahir pada waktu Natal adalah Yesus Kristus. Christmas is Jesus' birthday. Ini harus kita ingat sehingga fokus Natal kita. Yang membawa pengharapan bukan Santa Claus, bukan kado-kado yang mungkin kita tunggu-tunggu selama ini, bukan kue-kue yang sedap, yang lesat, tetapi mari ingat baik-baik bahwa fokus Natal adalah kepada Yesus dan Dialah yang bisa memberikan pengharapan sejati kepada kita. Karena itu dalam sebuah kalimat yang singkat ada pertanyaan begini. What is the most important thing about Christmas? What is the most important thing about Christmas? Lalu dijawab, the most important thing about Christmas is the first 6 letters. C-H-R-I-S-T. Bayangkan Christmas without Christ. Tinggal Mas. Emangnya perayaan Mas? Enggak ya? Kita bersyukur, kita fokus kepada Kristus, Dialah yang datang ketika Natal. Karena itu tanpa Kristus Natal kita empty. Jesus supposed to be at the very heart of our Christmas. Nah, mari sama-sama pada pagi hari ini Kak Alex ingin kita belajar dari satu bagian yang juga bagian yang menjadi ayat tema kita di dalam Lukas pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat 8
sampai ayat 12 supaya kita sedikit banyak mengerti konteksnya. Sementara nanti ayat tema kita ada di ayat yang ke-11. Saya sudah tuliskan ayatnya. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, mari kita baca di dalam bagian ini. Kita baca di rumah masing-masing, di tempat masing-masing dengan mic yang tetap di silent ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Nah, inilah yang menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Dan ayat tema kita ada di ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Bapak, Ibu, dan juga anak-anak, adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik bahwa ini adalah kalimat malaikat yang disampaikan kepada siapa? Kepada para gembala. Bagaimana bisa berita malaikat ini menjadi pengharapan bagi para gembala? Pada waktu itu kita tahu bahwa gembala dikatakan di ayat yang ke-8 sedang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Nah, mungkin yang kita perlu perhatikan ya, kenapa berita pertama tentang kelahiran Kristus ini disampaikan kepada para gembala? Wah, banyak hal yang menarik kalau kita perhatikan ya. Ada yang bilang, ya, puji Tuhan kepada gembala. Kalau seandainya Yesus lahir di istana, gembala itu susah datangnya. Mereka nggak punya akses ke istana. Tapi karena Yesus lahir di kandang domba, gembala pun punya akses untuk bisa datang. Tetapi dalam kaitan dengan tema kita hari ini, Kak Alex ingin ajak kita melihat siapa sih gembala pada masa itu. Kalau kita perhatikan gembala pada masa itu, ada penjelasan yang cukup panjang. Bapak, Ibu, adik-adik bisa baca ya. Nah, tapi saya ingin mengatakan begini. Di dalam kehidupan masyarakat pada masa Yesus lahir, gembala merupakan satu profesi yang rendah, yang tidak terhormat. Mereka itu memang adalah orang-orang yang biasanya dikatakan orang yang kasar, orang-orang yang punya kehidupan yang keras, karena menjaga domba itu tidak mudah. Mereka juga orang-orang yang agak terasing dari kehidupan sosial, karena mereka harus bersama dengan domba-dombanya. Jadi bayangkan, mereka harus nemanin dombanya kemanapun, termasuk waktu mencari makan. Jadi biasanya, kalau domba tuh makannya banyak ya, dia makan, padang rumputnya mulai gundul. Mesti kemana? Gembala akan membawa ke padang rumput yang baru. Makan lagi, gundul lagi. Mesti dibawa terus cari padang rumput. Sampai gembala itu mungkin bisa kembali ke padang rumput yang awal, itu bisa sebulanan begitu ya, baru sampai lagi di padang rumput yang sama. Karena itu, dalam kehidupan sosial, mereka itu jauh dari kehidupan keagamaan, nggak bisa ikut ibadah rutin, nggak bisa ikut kebaktian begitu ya, karena mereka harus ikut dengan domba-dombanya. Tetapi hal yang menarik juga, secara sosial, kalau di sini Kak Alex tuliskan, mereka dianggap kaum yang rendah, yang kesaksiannya bahkan tidak diperhitungkan di pengadilan pada masa itu. Bayangkan misalnya kalau waktu itu ada kecelakaan, wah kamu ditabrak domba, gitu ya. Lalu kemudian saksinya adalah gembala, maka kesaksian gembala itu tidak didengar, tidak diperhitungkan di pengadilan. Namun ini sungguh luar biasa kepada orang-orang yang paling rendah, paling bawah dalam masyarakat pada waktu itu. Berita Natal datang kepada mereka. Karena itu kalau Bapak Ibu, adik-adik sekalian memperhatikan,
dalam kaitan dengan tema kita hari ini, izinkan Kak Alex menafsirkan begini ya, bahwa golongan gembala ini adalah golongan yang paling tidak punya pengharapan dibanding yang lain. Kayak sekarang lah ya, kadang-kadang kan kita bilang, wah lagi pandemi nih, lagi masa sulit nih. Tapi ya kita masih bisa makan, kita masih bisa bekerja. Jadi memang sulit, tetapi yang mungkin akan mengalami kesulitan yang paling sulit adalah kelompok masyarakat yang paling bawah. Jadi di tengah-tengah situasi pada masa itu, orang Israel sedang ada di bawah penjajahan Romawi. Di bawah penjajahan Romawi, tetapi mereka masih bisa beraktivitas. Lalu ada golongan gembala, yang adalah golongan yang paling rendah, yang mungkin secara sosial ekonomi, mereka juga tidak tahu masa depannya akan seperti apa, hidupnya akan bagaimana. Bahkan di tengah masyarakat mereka tidak dipandang, mereka terpinggirkan, mereka terlupakan. Karena itu kita bisa memperhatikan ya bagaimana respon gembala pada awalnya. Sebenarnya tadi kita sudah nyanyi gitu ya, bahwa gembala itu, nah kita lihat di ayat 9. Waktu mereka tinggal di padang menjaga, lalu ayat 9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan ini kalimatnya, mereka sangat ketakutan. Di dalam lagu yang kita nyanyikan tadi ada ya, the shepherd fear and tremble, begitu ya. Nah, dalam terjemahan bahasa Yunani, kata sangat ketakutan itu dipakai kata phobos. Dari situlah kita dapat kata fobia. Nah, terjemahan Alkitab bahasa Inggris New International Version NIV menerjemahkannya terrified. Wah, Kak Alex coba cari-cari gambar yang pas. Karena apa? Waktu saya lihat gambar-gambar gratis di Google, itu rata-rata gembalanya digambarkan seneng-seneng, ketawa-ketiwi gitu ya. Padahal kalau lihat kalimatnya, ini yang mereka alami. Mereka sangat ketakutan. Nah, ini gambar yang paling pas yang coba saya cari. Dan iya ya, coba lihat, itu kelihatan kan, mereka terrified. Nah, mungkin saya mencoba membayangkan ya, dalam situasi mereka yang mungkin begitu sulit, lalu tiba-tiba melihat sebuah kemuliaan yang seperti itu, mereka sangat ketakutan. Tetapi perhatikan kalimat malaikat. Malaikat membawa mereka untuk memahami. Hari ini kami datang begitu ya, aku datang untuk memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Seperti sebuah sinar yang tadinya menakutkan, tetapi berita malaikat justru membawa sebuah pengharapan. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa, inilah the good news, inilah evangelion, inilah gospel yang dibawa. Nah, perhatikan sekali lagi. Apa yang memberikan pengharapan itu? Apa isi beritanya? Jadi bayangkan malaikat datang, wah ini berita kesukaan. Harusnya kan malaikat bilang, semua gembala satu orang satu dapat tanah. Sertifikat tanah lengkap dengan bangunannya, lalu dapat deposito masing-masing 1M. Wih, pasti itu gembala-gembala seneng banget ya. Dari sebuah situasi yang paling rendah, mereka diangkat begitu tinggi. Tapi bukan itu berita dari malaikat. Apa fokus beritanya? Beritanya berfokus kepada ayat 11. Itulah tema kita. Jadi di tengah-tengah situasi yang sulit, lihat kesukaan besar. Kesukaan besar itu bukan, kalau anak SMP apa ya, tiba-tiba misalnya kesukaan besar beritanya, tidak ada ulangan, semua dapat 10. Wah, senang banget semua gitu ya. Tapi tidak, bukan itu berita kesukaannya. Berita kesukaannya berpusat kepada seorang pribadi. Pengharapan itu bukan perbaikan kondisi semata. Pengharapan itu bicara tentang seorang pribadi. Our hope is not a situation, but our hope is a person. Pengharapan itu adalah seorang pribadi. Karena itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-11. Siapa Yesus? Kita lihat sama-sama ya, sesuai dengan ayat tadi.
ada 3 nama yang diperkenalkan oleh malaikat kepada para gembala. Dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yang kedua, Kristus. Yang ketiga, Tuhan. Siapakah Yesus ini? Yesus adalah juru selamat, Kristus, Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris digunakan Savior, Christ, the Lord. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, adik-adikku, Kak Alex ingin aja kita coba lihat kenapa dia yang lahir ini, yang namanya disebut juru selamat, Kristus Tuhan, kenapa dialah yang membawa pengharapan itu? Karena buat malaikat, waktu berita itu disampaikan kepada gembala, maka fokusnya tuh kepada Yesus. Disebutkan dia juru selamat, dia Kristus dan Tuhan. Ayo kita lihat satu-satu ya. Apa sih artinya dia juru selamat? Juru selamat berarti ada kondisi tidak selamat, atau ada kondisi dalam situasi yang tidak baik. Memang kalau kita perhatikan, ketika kita dengar berita sukacita, biasanya kita perlu tahu dulu apa sih berita duka citanya, supaya waktu disampaikan berita sukacitanya itu benar-benar sukacita. Nah, kalau kita perhatikan, berita duka cita terbesar apa yang dialami manusia di bawah kolong langit ini, sehingga kedatangan juru selamat menjadi kedatangan yang membawa kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Alkitab memberikan kita lensa yang tepat. Lihat apa yang menjadi kondisi manusia. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang tanpa kecuali. Bukan dibilang yang anak kecil aja, yang orang gede aja. Enggak, semua orang, mau dia miskin, kaya, tua, muda, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ditambah lagi, kita diberitahu dalam Roma 6 ayat 23a, upah dosa ialah maut. Jadi, sebenarnya situasi yang kita diberitakan ini, yang digambarkan kepada kita, inilah sebenarnya pandemi yang sesungguhnya. Kak Alex suka memberitakan atau menyampaikan, dosa itulah pandemi yang sesungguhnya. Kenapa? Kalau COVID, betul sih, COVID dibilang pandemi karena terjadi di hampir semua tempat di dunia. Tapi ingat, nggak semua orang kena COVID, ya. Ya, ada kan yang belum kena di sini kan, banyak kan yang belum kena gitu ya. Dalam pengertian jangan sampai kena ya. Tapi poinnya adalah berarti tidak semua orang COVID. Tetapi dosa ini pandemi yang sesungguhnya. Karena siapa aja yang berdosa? Semua orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Maka sebenarnya dosa membawa apa? Saya pikir ini kalimat yang dikaitkan dengan tema kita. Sin itu hanya membawa hopeless end. Nggak ada pengharapan. Bayangkan hidup dalam dosa, apa yang terjadi? Ya mati, binasa. Makanya sebenarnya gembala ada berita yang lebih sedih lagi. Bukan hanya mereka miskin, bukan hanya mereka tidak terpandang, bukan hanya mereka paling rendah di sosial masyarakat. Tapi malaikat memberitakan bahwa sebenarnya ada masalah yang kamu juga alami, yaitu kamu berdosa. Karena itu, di dalam dosa hanya hopeless end, yang lahir hari ini juru selamat. Lihat ya. Kalau ditanya, apa Roma 6 ayat 23? Banyak yang bilang, sebab upah dosa ialah maut. Jangan lupa teman-teman, itu hanya Roma 6 ayat 23a. Kalau hafal ayat itu harus hafal seluruhnya. Coba lihat. Roma 6 ayat 23a, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi, nah perhatikan ada kalimat tetapi. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Biasanya kalau ada kata tetapi, mana yang penting? Biasanya yang penting itu di depannya atau di belakangnya? Ya biasanya di belakangnya gitu ya. Jadi misalnya, wah dia pinter, dia cantik, dia kaya. Tapi
sudah meninggal. Itu dengar belakangnya ya. Jadi teman-temanku sekalian, kata tapi memberikan pembalikan situasi. Jangan cuma hafal Roma 6 ayat 23a. Itu berita duka citanya. Sebab upah dosa ialah maut. Itu berita duka cita, adik-adikku. Tetapi kamu harus dengar berita sukacita ini yang didengar gembala malam itu. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada juru selamat. Dosa itu masalah kita. Tapi ingat, Allah memberikan anaknya menjadi jawaban jalan keluar atas dosa. Manusia dalam dosa tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau engkau dan saya bisa selamatkan diri, kita nggak butuh juru selamat. Siapa juru selamatnya? Saya. Kenapa kamu masuk surga? Oh, karena saya rajin berbuat baik, saya lakukan ini dan itu. Keselamatan kita bukan apa yang kita lakukan bagi Allah, tetapi kekristenan berbicara keselamatan karena apa yang Allah lakukan bagi kita. Karena itu dia juru selamat. Kalau begitu siapa yang berdosa? Ya semua manusia. Makanya ketika Yusuf berjumpa dengan malaikat, ini kalimat malaikat sama Yusuf, karena Yusuf berniat menceraikan Maria diam-diam. Lalu malaikat berkata, ia, maksudnya Maria, akan melahirkan anak laki-laki dan engkau, Yusuf, akan menamakan dia, anak itu, Yesus. Perhatikan arti namanya. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kenapa Yesus ini membawa pengharapan? Karena engkau dan saya yang mati binasa dalam dosa, kita boleh mengalami keselamatan ketika kita percaya kepada Dia. Lihat nama ini nama yang membawa pengharapan. Karena Dia juru selamat. Dan ini bukan cuma juru selamatnya orang Kristen. Yesus itu kan nggak pernah datang dari surga pakai papan besar. Maaf, untuk kalangan sendiri. Nggak ada. Kita yang bikin itu. Dia datang untuk semua manusia. Sama ketika dunia tahu vaksin ditemukan. Wih, semua butuh vaksin. Yesus vaksinnya ya. Bahkan dia lebih dari vaksin ya. Dia juru selamat. Ketika dunia mengalami pandemi dosa, maka keselamatan datang dalam juru selamat. Dia jawaban. Dia pengharapan. Yang kedua, namanya dia bukan cuma juru selamat, membawa pengharapan menang dari dosa, tetapi dia juga Kristus. Sebenarnya ini artinya apa sih? Di dalam bahasa Yunani, Kristus itu adalah terjemahan dari bahasa Ibrani Mesias. Ya, kalau kalian punya Alkitab cetak, coba buka di belakangnya, di situ ada kamus Alkitab. Coba cari Kristus. Di situ ditulis, Kristus ini adalah terjemahan Yunani dari kata Ibrani Mashiach. Jadi kalau namanya Mashiach, Mesias, Kristus itu sama. Bahasa Yunaninya Kristus, bahasa Ibraninya Mesias, bahasa Arabnya Al-Masih. Ya. Artinya yang diurapi oleh Tuhan. Jadi Yesus disebut Kristus karena dialah yang dipilih Allah menjadi juru penyelamat dan Tuhan. Akhirnya Kristus juga menjadi nama diri untuk Yesus. Ada banyak hal yang menarik dalam kaitan ini. Dia Kristus, dia yang diurapi oleh Tuhan. Jadi itu bukan marganya ya. Ya, family name-nya Yesus, family name-nya Kristus gitu ya. Atau kayak kalau orang Batak biasanya ada marganya gitu ya. Yesus marga ahado, Kristus. Bukan marganya itu ya. Kristus itu adalah satu tugas jabatan yang diberikan kepadanya. Yesus disebut Kristus karena dialah yang dipilih Allah menjadi penyelamat dan Tuhan. Kalau kita lihat, pertama kali di mana muncul nama ini? Kalau perhatikan di Perjanjian Lama, ini muncul dalam nubuat Nabi Yesaya tentang kedatangan Mesias. Kurang lebih 700 tahun sebelum kelahiran Kristus. Nah, waktu para gembala dengar Mesias, apa kira-kira yang muncul di benak mereka? Salah satunya bagi Kak Alex adalah pasti mereka ingat. Inilah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka sekian lamanya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan,
Yesus bukan tiba-tiba ujuk-ujuk datang. Galatia pasal 4 ayat 4 mengatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Kalau kalian baca perjanjian lama, orang Yahudi berharap Mesias akan datang. Kalau Mesias datang, mereka akan dilepaskan, dimerdekakan. Jangan lupa, mereka lagi dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka mengalami kesulitan hidup, termasuk gembala, kalangan yang paling bawah. Dan berita, waktu mereka dengar, hah? Yang lahir ini Mesias. Ini yang kami baca, yang kami tunggu, yang dituliskan di dalam kitab Yesaya. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang penderitaan hidup membuat kita kayak kehilangan pengharapan ya. Lalu biasanya kalau sudah mulai kehilangan pengharapan, apa yang kita rasa? Mana janji Tuhan? Katanya Tuhan berjanji kami akan hidup di dalam ketenangan. Mana janji Tuhan? 2 Petrus pasal 3 ayat 9 mengingatkan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Perhatikan baik-baik. Nama Mesias memberikan sebuah pengharapan. Karena apa yang Allah janjikan, Dia genapi. Dia bukan Tuhan yang tidak peduli. Dia menggenapi janjinya. Memang bukan di waktu kita, tetapi di waktunya Dia. Wah, ini indah sekali. Nama itu memberi pengharapan. Pertama tadi, karena kita dilepaskan dari dosa. Yang kedua, nama itu memberi pengharapan karena berarti Tuhan tidak pernah ingkar janji. Semua yang Dia janjikan pasti akan digenapi. Termasuk Tuhan janji apa? Aku akan datang kedua kali. Pasti akan terjadi. Inilah pengharapan kita. Dan yang ketiga, nama itu adalah Kristus Tuhan. Christ the Lord. Apa artinya Lord? Sebenarnya kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada dua istilah besar. Pertama istilah pencipta. Kalau Tuhan pencipta, saya ciptaan. Berarti kalau saya ciptaan, saya ini harusnya tunduk kepada pencipta. Allah adalah pencipta. Kita mesti ingat, tanpa manusia, Allah tetap Allah. Tapi tanpa Allah, siapa kita manusia? Makanya pemahaman tentang Dia pencipta itu membuat kita berseru dan berserah kepada Tuhan. Bahwa aku milikmu. Tapi bukan hanya itu. Ketika teman-teman dan saya jatuh dalam dosa, istilah besar kedua di Alkitab adalah God is my Redeemer. Dia penebus. Jadi perhatikan, Dia pencipta, Dia penebus. Kalau saya ditebus, misalnya kalau saya beli sebuah benda, maka waktu saya bayarkan, benda itu punya saya. Harusnya siapa yang dilayani oleh benda ini? Pemiliknya. Jadi penebus menyiratkan apa? Penebus menyiratkan harusnya saya yang ditebus, mentuhankan Dia, menjadikan Dia raja dalam hidup saya. Bukan lagi saya rajanya. Natal mengingatkan saya harus turun takhta. Bukan saya lagi rajanya, tapi Dia. Dan bayangkan kalau Tuhan pencipta alam semesta ini, penebus, Dia yang adalah Tuhan mengendalikan hidupmu. Kita harusnya nggak takut, Bapak, Ibu, Saudara, dan juga adik-adik sekalian. Dia Tuhan. Dia yang kuasai semuanya. Dia yang kendalikan segala sesuatu. Ini pengharapan buat kita. Ingat namanya ya. Kalau Christ is either Lord of all, or He is not Lord at all. Jadi saya ingin ajak kita untuk melihat gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya arti dari nama ini. Dia Juru Selamat, Dia Kristus, Dia Tuhan. Kenapa berita ini jadi pengharapan buat para gembala? Karena kan gembala dikasihnya berita ini. Golongan yang paling bawah, yang paling sulit, paling rendah.
Tapi luar biasa, gembala ini cepat-cepat. Istilah yang muncul, mereka cepat-cepat datang ke Bethlehem. Di situ dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan mereka berlari. Dan apa yang terjadi? Kita lihat ayat 20-nya ya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mereka percaya. Gembala-gembala percaya pada berita malaikat. Langsung pergi ngecek dan persis sama semua yang dikatakan. Sehingga mereka pulang dengan memuji dan memuliakan Allah. Ini orang yang punya pengharapan. Beda sekali tadi ya. Terrified, phobos. Pulangnya memuji, memuliakan. Orang yang punya pengharapan tidak akan tinggal diam, dia akan meluap sukacita dari dalam hatinya. Pertanyaannya begini, sebagai bagian penutup kita ya. Apa sih yang berubah ketika gembala pulang? Coba Bapak, Ibu, adik-adik sekalian pikir-pikir, apa sih yang berubah ketika para gembala ini kembali? Apakah gembala-gembala pulang, lalu kemudian bersukacita? Kenapa? Karena setelah ketemu Yesus, mereka jadi konglomerat. Mereka punya uang 1 M. Mereka dapat tanah. Mereka pulang tetap gembala loh. Saya bingung tuh. Apa sih yang berubah? Kenapa bisa berubah begitu rupa? Orang yang berpengharapan kadang-kadang belum dapat yang dia harapkan. Betul nggak? Tetapi di dalam Kristus, ketika kita fokus kepada Dia, kita percaya pada Tuhan, kita percaya pada janjinya, kita hidup berpusatkan pada Kristus. Sebenarnya yang berubah bukan di luar kita, tapi di dalam sini nih. Ya. Berita itu, malam itu, pada waktu Natal pertama, ketika dikasih tahu, yang lahir juru selamat, maka bagi gembala, bukan lagi pilihannya hidup dalam dosa, tapi sekarang mulai hidup dalam kebenaran. Kalau yang lahir itu Kristus, maka tadinya tidak punya keyakinan, Allah berjanji gak menepati, putus asa, tapi pulang dengan pengharapan. Karena yang lahir adalah Tuhan, maka tadinya sangat self-centered, aku Tuhannya. Tapi Natal membuat kita turun tahta, Dia Tuhannya. Jadi waktu kita fokus kepada Tuhan, meskipun pergumulannya masih ada, tetapi sekarang kita bisa melihat dengan perspektif Tuhan. Karena itu kalimat kunci yang saya ingin Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik ingat pagi ini. Tentang pengharapan. Waktu fokus kita berganti, maka emosi kita berganti. When our focus change, our feeling change. Ini sebenarnya pengharapan yang sejati. Seringkali yang terjadi bukan apa yang kita mau. Yang berubah belum tentu situasinya. Seringkali belum tentu situasinya yang berubah. Tetapi kitanya yang berubah. Maka kalimat ini jadi menarik. Sometimes God doesn't change your situation because He is trying to change your heart. Dalam situasi yang sulit seperti corona sekarang, ada orang-orang yang takut akan masa depan. Ada orang-orang yang takut kegagalan. Ada orang-orang yang takut akan kesepian. Banyak remaja sekarang kesepian begitu ya. Apalagi hanya ketemu online. Tapi memang itulah, Tuhan gak pernah berjanji kita hidup tanpa pergumulan. God never promises that we will never face struggles or problem. Tetapi apa janji Tuhan? Bahwa Dia berjalan bersama kita di dalam pergumulan kita. Karena itu ingat baik-baik, keindahan hidup bukan karena nggak ada pergumulan. Keindahan hidup itu bahkan ketika ada pergumulan, ada Yesus yang berjalan bersama kita. Because of Jesus, there is always hope, even in the darkest moment of your life. What is hope? Hold on, pain ends. Jadi sebagai langkah praktis bagi kita, bagaimana memiliki pengharapan, tetap memiliki pengharapan
dalam Tuhan di masa-masa terpuruk, termasuk seperti pandemi ini. Mungkin adik-adik, anak-anak yang di rumah, kalian mesti ingat juga, mungkin papa mamamu lagi butuh pengharapan. Jangan jadi anak yang terus menuntut, tapi belajar peka. Belajar mungkin rangkul orang tuamu, doakan mereka, bilang, papa mama, saya nggak bisa bantu banyak, tapi saya akan coba untuk mendoakan. Saya nggak akan menuntut banyak hal. Mungkin bapak ibu di tengah keluarga yang juga pasti ada kesulitan karena pandemi ini. Kadang-kadang kita rasa, Tuhan, kenapa? Pandeminya belum selesai, tetapi ada hati yang berubah. Seperti gembala, hatinya tadinya takut pulang dengan sukacita. Karena bertemu dengan Juru Selamat, dengan Kristus, dengan Tuhan. Karena itu bagaimana memiliki pengharapan? Ingat betul bahwa kita dipimpin oleh firman Tuhan. Kita kadang-kadang punya hati yang berubah-ubah. Hari ini lagi rasanya Tuhan dekat, besok rasanya Tuhan jauh karena pergumulan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ingat, hati kita bukan penentu kebenaran. Alkitab berkata hati pun sudah jatuh dalam dosa. Perasaan kita bukan penentu kebenaran. Karena itu pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Hati itu berubah-ubah. Kalau hari ini lagi baik, kita senang. Kalau enggak, kita murung. Hari ini rasanya Tuhan dekat, besok rasanya Tuhan jauh. Hari ini memuji Tuhan, besok ngeluh, Tuhan kenapa begini? Kalau hati berubah-ubah, jangan jadikan pegangan. Karena itu yang tidak berubah adalah firman Tuhan. The Bible is unchanging truth. Maka pegang firman-Nya, yakini firman-Nya, berjalan di dalam firman-Nya. Firman akan menuntun kita terus melihat kepada pengharapan dari Tuhan dan tetap memimpin hati kita. Kalau hatimu beda dengan firman Tuhan, kita bilang Tuhan jahat, Tuhan gak sayang sama saya. Firman Tuhan bilang Tuhan mengasihimu seperti biji matanya. Mana yang dipegang, hatimu atau firman? Ya, pegang firman Tuhan. Itu yang bisa terus membuat kita berpengharapan. Karena itu baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, nanti mulai libur nih, nggak ada kebaktian pagi, nggak ada devotion pagi-pagi. Ayo, adik-adik mesti rajin tetap baca Alkitab. Kak Alex tutup dengan slide ini ya. Apa yang terjadi waktu kamu ketemu Yesus? Bahwa ketika engkau bertemu dengan Yesus, mungkin Tuhan sedang mengubah perasaanmu. Situasinya belum banyak berubah, tapi Tuhan mengubah perasaanmu lebih tenang, lebih berserah, lebih banyak berdoa, lebih tidak khawatir. Itu cara Tuhan mengubah kita. Dan pengharapan itu muncul karena kehadiran Tuhan. Jesus turns your hopeless end into endless hope. Selamat Natal Bapak Ibu, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Memasuki Natal yang membawa pengharapan ini untuk kita berani melangkah maju di tahun yang baru, tahun rahmat Tuhan, tahun 2022. Mungkin pandemi masih ada, tetapi yang pasti pandemi bisa berlalu. Tetapi yang pasti ada dan menyertai kita adalah Yesus. Dia Juru Selamat, Dia Kristus, Dia Tuhan. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami di tengah-tengah situasi yang berubah-ubah. Kami memegang firman-Mu yang tidak berubah. Kami memegang janji-Mu. Kami berpengharapan di dalam Engkau. Engkau yang bahkan menyelesaikan masalah kami yang paling mendasar, yaitu masalah dosa. Sehingga kami sekarang boleh punya pengharapan akan hidup kekal bersama Tuhan. Terima kasih, tolong Natal kali ini bukan hanya kami dengar banyak berita-berita yang menyedihkan, tetapi kami belajar mendengar berita sukacita itu, merenungkannya dan mengalaminya dalam hati kami. Kami bersyukur sekali lagi, tolong kami bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman, tapi jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. Supaya bukan hanya kami mengalami pengharapan, tapi tolong kami membagikan pengharapan itu. Mungkin di tengah keluarga kami, di tengah masyarakat kami, di tengah bangsa kami, bahkan bagi dunia ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah memberikan pengharapan itu. Kami berdoa. Amin.